Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah jalla anin nadhiri wasyabihi wal mathil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi hamba-hamba yang bisa bersyukur. Termasuk kenikmatan yang perlu kita syukuri adalah kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu, kenikmatan iman. Termasuk yang perlu kita syukuri sekarang ini kita berada di bulan Muharram, yang mana bulan ini diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana amalan-amalan kebaikan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Dosa-dosa di dalamnya pun akan dilipatkan, ya. Maksiat di dalamnya dilipatkan dosanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna," ya, "wala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sampai kita mendolimi diri kita di bulan Muharram, yaitu Syahrullahi al-Muharram. Karena kebetulan bulan Muharram, mungkin ya kita sekarang berada pada tanggal 8 Muharram, besoknya 9, kemudian 10 kita dianjurkan untuk berpuasa Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablaha." Dan puasa Asyura, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ya, kita mendapatkan kesempatan ini, jangan sampai kemudian tidak berpuasa, yaitu Tasu'a dan Asyura. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis ini merupakan hadis yang panjang. Hadis yang menjelaskan kita apa itu agama Islam. Tidak sedikit jamaah yang dirahmati Allah, orang Islam yang ada di negara kita, tapi juga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka tidak memahami apa itu Islam. Maka dalam hadis yang kedua di kitab Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengajarkan agama Islam ini kepada umatnya. Karena di akhir hadis ini insyaallah kita akan baca Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya itu adalah Jibril. Malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, mendatangi kalian. Dalam rangka apa malaikat Jibril datang pada kita? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kalian. Maka sungguh sangat patut jamaah yang dirahmati Allah untuk kita setiap kaum muslimin mempelajari hadis yang kedua ini, yaitu hadis yang langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan ulama mengatakan hadis ini adalah hadis Jibril, yang memang malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama ini kepada umatnya.
seperti hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini pun hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang duduk-duduk bincang-bincang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba muncul, datang kepada kita seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyabi, yang kondisinya, ciri-cirinya, pakaiannya sangat putih, wa syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya begitu hitam, la yura alaihi atharus safari, padahal tidak terlihat darinya bekas-bekas melakukan perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan gak ada satupun di antara kita yang tahu sama dia. Anehnya begitu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, faqala ya Muhammad, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan saya, ajari saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun kemudian menjawab, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah, Islam itu engkau mengucapkan syahadat, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat, wa tasumur Ramadan, dan kamu puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berangkat haji jika engkau mampu. Qala sadaqta, maka orang itu pun menjawab, benar apa kata kamu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqahu, kami ini heran, dia tanya kok kemudian membenarkan. Faqala akhbirni 'anil iman, kemudian dia mengatakan, ajari saya, beritahu saya tentang iman. Al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan engkau percaya kepada hari kiamat, serta engkau percaya kepada takdir baik dan buruknya. Shadaqta, ya. Fa akhbirni anil ihsan, maka beritahu aku tentang ihsan. Faqala an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Kemudian beliau bertanya lagi, jamaah yang dirahmati Allah, fa innahu yaraka, qala akhbirni 'anis saah, kalau begitu ajari aku, beritahu aku tentang saah, tentang kiamat. Faqala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Fa akhbirni 'an amaratiha, kalau begitu beritahu aku tanda-tandanya kiamat. Dijawab oleh Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata, yaitu seorang budak melahirkan tuannya, wa antara al khufatal urata al alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat orang-orang yang tidak pakai alas kaki, gak pakai sandal, bajunya juga biasa, dan mereka kerjanya mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, kemudian mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumman talaqa, kemudian malaikat atau orang ini kemudian pergi. Falabithtu maliyan, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, saya labithtu, ya, saya menetap di situ maliyan. Maliyan itu waktu, ya bisa panjang, bisa lama. Faqala ya Umar,
Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il, tahu enggak kamu siapa sih yang nanya? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah malaikat Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini ya, tabaan hadis yang sahih. Hadis ini ulama mengatakan hadis yang menjelaskan tentang maratibuddin, martabat kedudukan agama, tingkatan-tingkatan ya agama ya. Maka kita mulai menjelaskan ini sedikit demi sedikit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya, ketika kita duduk-duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Betapa indahnya jamaah ketika kita bisa duduk-duduk bersama Nabi, mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari bibir mulia Nabi SAW, mengingatkan kepada kita antara halal dan haram, mengingatkan kita surga dan neraka. Tapi meskipun kita tidak bisa bersama majelis Nabi ketika di dunia, Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya ya, wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Sesungguhnya manusia yang paling aku cintai di antara kalian semuanya dan nanti paling dekat kedudukannya di majlis bersama saya pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Kita tahu Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu memiliki akhlak yang baik. Maka kalau kita ingin duduk-duduk majlis dengan Nabi dekat sekali, kita perlu ya untuk menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang mulia. Kemudian jamaah dirahmati Allah, Umar bin Khattab menceritakan kepada kita semuanya, ketika Nabi duduk-duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba ada orang yang asing ya. Kemudian orang asing ini ciri-cirinya pakai baju yang putih dan bersih, rambutnya masih hitam, gak ada bekas dari melakukan perjalanan jauh. Yang menjadi aneh, la ya'rifu minna ahad, gak ada yang tahu, loh ini manusia pakai baju putih, rambutnya hitam, persis kayak baru keluar dari rumahnya, kemudian nyampe di samping rumahnya. Tidak ada bekas-bekas melakukan perjalanan jauh. Tapi yang jadi aneh, orang ini gak ada yang kenal kita itu. Kalau penduduk sini pasti kita kenal, kalau penduduk jauh pasti ada bekas melakukan perjalanan. Tiba-tiba kemudian langsung membelah orang-orang yang duduk di pinggir-pinggir Nabi, dan dia langsung duduk di depannya Nabi. Ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia tempelkan lututnya di depan lutut Nabi. Bagaimana ini posisinya jamaah? Apakah dia duduk sila seperti ini? Kayaknya susah. Pasti duduknya iftiras mungkin atau tawarruk, seperti yang kita lakukan dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir. Dan ini merupakan adab yang paling besar, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di dalam menuntut ilmu. Bertalaki, langsung nempel ya. Fawadu'a kaffayhi ala fakhidaihi, kemudian diletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia mengucapkan ya Muhammad, padahal dalam Al-Quran dijelaskan dan sudah diberitahu Nabi SAW dilarang memanggil Nabi seperti kita memanggil teman-teman. La taj'alu du'aakum ya. Jangan jadikan panggilan kalian kepada Nabi SAW ka du'ai ba'dikum ba'da, seperti kalian memanggil satu di antara yang lain. Muhammad, kurang sopan. Harusnya dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan sebutan yang Allah berikan gelar, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tapi subhanallah, di antara akhlak mulianya Nabi SAW, meskipun dia dipanggil ya Muhammad, terus kemudian ditanya satu ilmu, dia tidak kemudian gengsi, tidak kemudian marah, tidak kemudian ngapain kamu tanya kok pakai manggil Muhammad. Ibaratnya kayak saya, sobirin, beritahu aku. Kamu ini tanya kok manggil sobirin, gak sopan. Gak kayak begitu Nabi ya. Akhbirni anil Islam, kabari aku tentang agama Islam. Nabi Muhammad Masya Allah ya, manusia yang paling sempurna yang ada di muka bumi ini, dia menjawab
Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah. Islam itu engkau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita pelajari ini jamaah? Karena banyak orang-orang liberal itu mengatakan bahwasanya Islam, disebut Islam itu ya orang yang berserah diri. Pokoknya orang yang melakukan kebaikan itu Islam. Sehingga sempat viral ada seorang Chinese ya, yang dia itu kemudian menyumbang masjid sampai 1,5 miliar. Setelah dia menyumbang ya harta yang segitu banyaknya, pengen masuk Islam. Kepada tokoh yang viral ini dikatakan nggak perlu masuk Islam. Kenapa? Karena kamu sudah Islam. Kenapa sudah Islam? Ya karena kamu sudah nyumbang ke masjid, menyantuni janda-janda, fakir, anak yatim piatu. Ini sudah Islam katanya. Daripada orang Islam yang mencuri. Nah ini salah kaprah jamaah ya. Betul dia melakukan nilai-nilai Islam, tapi dia belum Islam. Yang namanya Islam itu yang mengucapkan kalimat syahadat. Iman itu apa? Ya tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Dia membenarkan dengan hatinya, melafadzkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan amalan-amalan ya. Maka belum dikatakan Islam. Apakah cukup orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dikatakan sebagai seorang muslim? Belum. Itu baru tahap pertama. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa tuqimus shalah. Kalian mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Zakat dikeluarkan ya, pada waktu tertentu dengan mikdar tertentu ya, kepada orang-orang yang tertentu. Ini zakat. Wa tasumar Ramadan, dan belum cukup, kamu harus puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu juga harus berhaji. Ini insya Allah kita akan bahas di hadis selanjutnya mungkin. Jadi kalau kita masalah rukun Islam, ini insya Allah kita akan bahas di yang selanjutnya. Karena ada bunyal Islamu ala khamsin. Insya Allah kita akan jelaskan supaya kita tidak terlalu ya panjang jamaah dirahmati Allah. Kemudian dia mengatakan sodakta, betul apa kamu? Maka heran semua kita ini, aneh orang ini. Tanya-tanya sendiri, setelah dijawab malah membenarkan, seakan-akan mungkin dia ngetes atau seperti apa. Faqala, kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Apa bedanya Islam dengan iman jamaah? Kata ulama, idza iftaraqa ya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau satu antara Islam dan iman disebutkan satu lafal, itu artinya berbeda. Idza ijtama'a, kalau sudah berkumpul dua-duanya maka artinya beda. Wa idza iftaraqa, kalau berpisah, ijtama'a, artinya sama. Sebutkan Islam dan iman dalam satu kalimat berarti artinya beda. Kalau disebutkan satu saja, Islam mewakili iman. Disebutkan iman mewakili Islam ya. Tapi kalau ini disebutkan dua-duanya jadi beda. Jadi Islam itu adalah lebih ke dohirnya, amalan dohir. Kalau iman, ketika Nabi SAW ditanyakan fa akhbirni anil iman, dijawab oleh Nabi SAW, al iman an tu'mina billah, kalian beriman kepada Allah, wa malaikati, dengan malaikat-malaikatnya juga kalian imani, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman dengan takdir baik dan buruknya. Jadi ini kalau kita lihat masalah Islam dengan iman, kalau Islam itu secara dohirnya, iman secara batinnya. Kalau kita jadikan agama ini seperti pohon agama, maka Islam itu adalah batang-batangnya. Jadi kalau kita punya pohon, kita sudah mengucapkan syahadat, kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa, kita sudah haji, maka bangunan atau pohon agama Islam kita ini, cabangnya, batangnya ada 5. Kemudian akarnya adalah rukun iman. Kita memiliki akar sampai 6. Kita memiliki akar sampai 6. Besar kecilnya pohon agama kita tergantung amalan kita. Kita semua sudah memiliki batang 5,
Tapi kalau kita supaya batang ini semakin rimbun, semakin kemudian besar, maka kita perbaiki rukun Islam kita. Mulai dari sholat kita khusyukkan sholatnya, kita benarkan sholatnya, kita lakukan sunnah-sunnahnya, akan semakin rimbun. Kalau kita kok kemudian Islam meninggalkan sholat, batang sholatnya terputus, bisa sampai membuat pohon ini mati. Begitu juga zakatnya, supaya pohonnya lebih besar dan gemuk kemudian rindang, kita lakukan sunnah-sunnah zakatnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya termasuk membesarkan pohon. Adapun masalah akar, ini masalah iman jamaah. Kalau kita sudah yakin ada Allah, kita yakin ada hari kiamat, kita juga yakin ada malaikat, ada kitab-kitabnya Allah, Rasul Allah, kita semuanya punya akar. Tapi apakah akar ini kuat apa tidak? Tergantung pemahaman kita. Maka kita perinci, apa sih yang dimaksud dengan kita beriman kepada Allah, jemaah yang dirahmati Allah? Yang dimaksud kita beriman kepada Allah itu mencakup 4 hal, mencakup 4 poin. Yang pertama, kalau kita meyakini adanya Allah, ya, al-imanu billah, iman kepada Allah, itu yang pertama adalah al-imanu biwujudillahi azza wa jal. Kita harus yakin 100% dengan adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ada, kita nggak bisa melihat. Jangankan Allah yang kita memang zat yang kecil, nggak mampu melihat Allah. Jin saja yang sama-sama makhluk kita nggak bisa melihat, dan kita yakin. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak akan dilihat oleh penglihatan ketika di dunia, tapi kita yakin dengan wujudnya Allah. Yang kedua, nu'minu birububiyatillahi azza wa jal. Kita betul-betul harus iman dengan rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyah? Kalau disebutkan jamaah yang dirahmati Allah, kalimat Rabb itu mengandung 3 hal. Dia Khalik, Malik, Al-Mudabbir. Jadi kita meyakini yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini siapa? Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau yang menciptakan Allah, maka siapa yang memiliki? Allah. Kalau yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, siapa yang ngatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriman kepada Allah. Poin pertama, kita yakin adanya Allah. Poin yang kedua, kita yakin bahwasanya segala yang ada di jagat raya ini diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, dan diatur oleh Allah. Tidak ada yang terjadi begitu saja. Yang ketiga, kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak mendapatkan ibadah. Ini berangkat dari yang kedua, ya. Kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengaturnya, maka siapa yang perlu kita ibadahi? Siapa yang paling berhak mendapatkan ibadah kalau bukan Allah? Karena Dia yang menciptakan kita, memiliki kita, mengatur kita, jemaah yang dirahmati Allah. Dan ini harus satu paket. Kita iman kepada Allah, harus otomatis mengimani ini. Yang terakhir, nu'minu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-uliya. Kita beriman terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna dan sifat-sifat Allah. Bagaimana cara mengimaninya? Nu'minu bima wasafahu Allahu azza wa jalla fi kitabihi. Kita beriman dengan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan. Maaf. Bismillah. Jadi kita beriman dengan sifat-sifat Allah itu seperti kita beriman dengan apa yang Allah sifati di dalam Al-Quran dan Rasulnya sifati di dalam hadis, tanpa kita kurangi, tanpa kita bagaimanakan, tanpa kita samakan, tanpa kita tiadakan, tanpa kita bagaimanakan. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di antara sifatnya Allah, Allah bersemayam di atas arsy-Nya.
Udah kita mengimani seperti itu. Bersemayam apa? Ya bersemayam. Bagaimana bersemayamnya? Kita nggak perlu membagaimanakannya. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mungkin tahu. Tapi kita meyakini karena Allah mengatakan seperti itu. Termasuk kita meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini Allah turun di langit dunia di sepertiga malam. Kita yakini jamaah. Kita menanyakan bagaimana bisa kalau kita Allah nggak naik-naik dong. Kenapa? Sepertiga malam di dunia beda-beda. Di Saudi sudah sepertiga malam, mungkin di sana belum. Di sini sudah sepertiga malam, di Irian Jaya belum. Allah nggak naik-naik. Itu nggak naik-naik gimana? Itu kamu makhluk. Kalau Allah beda, kamu nyamakan Allah dengan makhluk kalau begitu. Dan kita nggak bisa, nggak boleh menyamakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi kita beriman kepada Allah yang mencakup 4 hal. Pertama mencakup kita meyakini wujudnya Allah. Kita meyakini yang menciptakan, memiliki, kemudian mengatur. Semuanya adalah Allah. Dan kita meyakini yang paling berhak mendapatkan ibadah dari semua makhluknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang memang Allah sifati, Rasulullah sifati di dalam Al-Quran dan hadis, tanpa kita tiadakan, tanpa kita bagaimanakan, tanpa kita tambahi, tanpa kita kurangi, tanpa kita takwilkan, tanpa kita tahrifkan. Inilah, jadi kita mensifati seperti yang Allah dan Rasulnya sifatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-imanu bimalaikah, iman kepada malaikat Allah. Dan ini mencakup juga 2 hal, yaitu iman kepada malaikat Allah mujmalan wa tafsilan, secara global dan secara terperinci. Kita iman bahwasanya Allah memiliki malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya. Dan malaikat-malaikat ini ya makhluk yang tidak pernah bermaksiat, senantiasa taat. Kita mempercayai adanya malaikat dengan terperinci. Allah memiliki banyak malaikat. Di antara mereka ada yang kemudian ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi wahyu seperti malaikat Jibril. Dan mereka ada yang ditugasi untuk mengurusi hujan, yaitu malaikat Mikail. Dan di antara mereka ada yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat ya Israfil. Dan 3 malaikat ini adalah malaikat yang paling agung. Kenapa? Karena mereka semuanya menanggung tugas, tanggung jawab untuk kehidupan. Malaikat Jibril bertanggung jawab untuk membawa wahyu kehidupan hati. Malaikat Mikail bertanggung jawab atas hujan. Bertanggung jawab atas hujan artinya mengurusi kehidupan dunia. Malaikat Israfil meniup sangkakala artinya bertanggung jawab kepada kehidupan setelah dunia. Dan 3-tiganya ini malaikat yang utama. Meskipun malaikat Mikail jamaah yang dirahmati Allah mengurusi hujan, kita nggak pernah minta hujan kepada Mikail. Benar apa tidak? Benar. Kita minta kepada siapa? Allah. Dan kita meyakini ada malaikat yang menginterogasi nanti di alam kubur. Dan kita meyakini ada malaikat yang senantiasa mencatat gerak-gerik kita. Kita meyakini ada malaikat yang turun ketika pagi, kemudian naik ketika sore. Yata'aqabani fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ya, datangnya ketika subuh, ya. Makanya kalau kita sholat subuh itu sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Gantian shift siang, shift malam. Satunya datang, satunya pergi. Nanti ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau tinggalkan hambaku? Dijawab oleh mereka, ataituhum wa hum yusallun wa taraktuhum wa hum yusallun. Padahal Allah sudah Maha mengetahui. Allah sudah Maha melihat. Kenapa harus tanya? Ya memang tugasnya untuk ditanyai. Allah kemudian tidak ditanya, kita yang ditanya, malaikat yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, tapi kita semua yang ditanya, ya. Kita percaya malaikat diciptakan dari nur, memiliki sayap yang ada yang punya 2, 3, 4. Ini harus kita imani. Kemudian kita beriman dengan kitab-kitab Allah. Yang mana kitab-kitab Allah jamaah yang dirahmati Allah banyak, ya. Mulai dari Taurat, Zabur,
Injil, ya. Kemudian juga suhuf, kemudian ya Al-Qur'an, ya. Dan kita jamaah yang dirahmati Allah, tentang masalah Al-Qur'an ini maka kita harus meyakini ya apa yang memang ada di dalam kitab-kitab itu yang tidak diselewengkan. Bagaimana kita mengetahuinya, Ustaz? Kita mengetahui dari Al-Qur'an. Ternyata Taurat mengatakan begini, maka kita imani. Tapi apa yang sudah diselewengkan maka tidak kita imani. Dan kita juga harus mengimani kitab-kitab Allah dengan berhukum apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, nu'minu ya, termasuk iman, rukun iman adalah iman kepada Rasul-Rasul. Maka kita beriman secara mujmal dan tafsil, secara global dan secara terperinci. Secara global kita beriman kepada semua Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus patuh kepada mereka, ta'atuhu fima amar ya, wajtinabu manaha anhu wa zajar, wa alla ya na'budu illa bima syara. Jadi kita percaya kepada Rasul itu apa? Kita ya tasdiku fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasul. Kalau memang hadisnya sahih kita benarkan, dan yang dikabarkan Rasul adalah sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang ya akan terjadi, dan hukum. Sesuatu yang sudah terjadi kalau dikabarkan Nabi wajib kita meyakini, dan pasti itu sudah ada dan terjadi, seperti umat-umat sebelum kita. Dan sesuatu yang belum terjadi akan terjadi diberitahukan oleh Nabi SAW, maka kita juga meyakini kalau hadisnya sahih ya. Sayakunu min ummati, akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan ya sutra, khamr, ma'azif, maka kita yakini. Maka kalau hadisnya palsu ya enggak kita yakini. Kayak seperti apa hadisnya orang-orang Syiah, Nabi katanya mengatakan al-khalifatu min ba'di Ali, khalifah setelahku adalah Ali. Dan betul ini bohong. Kenapa? Khalifah setelah Nabi SAW siapa? Abu Bakar. Maka ini bukan hadis asli, pasti palsu. Karena yang dikabarkan Nabi SAW pasti benar. Maka iman kepada Rasul secara tafsil tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW ya. Wa ta'atuhu fima amar, kita harus mentaati semua yang diberitakan. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan kemudian tidak melakukannya. Wa alla yu'badallah illa bima syara, dan jangan sampai kita menyembah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasul kita. Iman kepada Rasul secara terperinci, kita beriman kepada semua Rasul dan Nabi, yang mana Nabi itu jumlahnya ada 120.000 di dalam satu riwayat. Rasul ada 113 ya. Kita juga percaya kepada 25 Rasul yang memang namanya ada dalam kitab kita Al-Quran. Itu iman secara terperinci. Kemudian ini juga yang kemudian penting jamaah, yaitu iman kepada hari kiamat. Ini juga mencakup beberapa poin sama ya. Tidak kemudian sekedar iman pada hari kiamat kemudian berhenti sampai situ, tidak. Kalau mungkin orang-orang yang nggak pernah ngaji, yang mungkin mereka itu disibukkan kerja, dan naudzubillah, yang mereka mungkin i'rad, berpaling dari kemudian mau bertafakuh dalam agamanya. Karena waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, barang siapa yang i'rad, yang berpaling, gak mau mengingat Allah, gak mau mempelajari agama Islam, bisa saja mereka akan mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah. Fa innalahu ma'isyatan dongka, mendapatkan kehidupan yang sesak, yang sempit. Wa yaumal qiyamati ya nakhsyuruhu a'ma, pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi a'ma? Qala kadzalika ya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, ya ketika di dunia kamu didatangi ayat-ayat, suruh pelajari ayat-ayat, diberitahu ayat-ayat, kamu lupakan, kamu enggak mau, kamu i'rad.
Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga hari ini kamu dilupakan. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Maka kita mempercayai hari kiamat itu mencakup 3 poin jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah kehidupan barzakh, yaitu kehidupan antara batas dunia dan batas akhirat. Wa bainahuma barzakh, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai ketika kalau mereka didatangi kematian, qala rabbirji'un, ya Allah balikkan aku, la'alli a'malu salihan fima tarak, dalam surat Al-Mu'minun. Ya Allah, mudah-mudahan kalau engkau balikkan aku ke dunia, saya bisa beramal saleh. Kata Allah, kalla, enggak mungkin. Orang-orang yang seperti itu dibalikkan ke dunia, kata Allah, ya. Laurudul wala'at, ketika dia dibalikkan ke dunia, enggak mungkin beramal saleh. Balik lagi amalnya, amal yang maksiat. Allah sudah menaskan dalam Al-Quran. Mereka itu ketika dimatikan, bengok-bengok, pengen balik. Qala rabbirji'un. Tapi kata Allah, kalau seandainya dibalikkan, enggak mungkin beramal saleh, ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka setelah kematian ada alam barzakh yang panjangnya wallahu alam, kita enggak ada yang tahu. Kalau dunia jamaah dirahmati Allah, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 tahun saja. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku hanya 60 sampai 70. Wa qalla man yajuzu dzalik. Inilah dunia yang kita cari, yang kita kadang-kadang mati-matian untuk mencarinya, yang kadang-kadang kita lupa, subhanallah. Padahal dunia itu hanya 70 tahun atau 60 tahun bagi kita, dan mungkin ada yang kurang dari itu. Dan kata Nabi, wa qalla man yajuzu dzalik, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Nah, kalau alam barzah, wallahu alam, gak ada yang tahu sampai kiamat. Ada yang mungkin sudah ribuan tahun di alam kubur, kayak Qabil, Habil, Nabi Adam. Ribuan tahun. Ini adalah barzah, dan kita harus yakin adanya barzah, adanya azab kubur. Mereka orang tidak mempercayai azab kubur. Masa ada azab kubur? Ketika kita gali gak ada yang berubah. Mereka orang-orang yang kemudian mengatakan, ya, Neo Mu'tazilah, dia enggak mempercayai. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Masya Allah jamaah, Nabi tiap sholat pada tahiyat terakhir berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi al-qabr. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wa innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ketika Nabi marra ala qabraini, berjalan di atas 2 kuburan, ya, Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, dua-duanya ini kena azab, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dua-duanya tidak diazab, ya, gara-gara dosa besar, dianggap di mata mereka besar di sisi Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kita akan mengadab mereka dengan azab yang ringan dulu sebelum azab yang lebih besar. Azab ringan, adab ringan maksudnya ini lebih ringan daripada akhirat, tapi besar, ya. Jadi ada jamaah yang dirahmati Allah, yaitu kehidupan barzah, ya. Biasanya ulama membahasnya seperti halatul intizar, mulai dari kemudian naza', mulai dari sakaratul maut, innalil mauti la sakarat, sampai barzah. Kemudian yang kedua tentang mahsyar, padang mahsyar. Dan ini jamaah, 1 hari seperti berapa, ya? Miqdaru, ya, khamsina alfasanah. 1 hari di padang mahsyar seperti 50.000 tahun. Subhanallah. Kalau barzah tadi kita nggak tahu, tapi kalau mahsyar 1 harinya seperti 50.000 tahun. Yang ini kadang-kadang ada yang punya harta, mencari harta nggak dizakati sama sekali, dan dibela-belain dengan makan barang riba, padahal dosanya riba. Subhanallah. Mulai di dunia diazab, ya, tidak akan barokah dan pasti akan menjadi orang yang kurang. Ketika, ya, di barzah senantiasa akan diadab, sebagaimana dalam hadis, ya, Nabi SAW memimpikan ada seorang yang timbul tenggelam dalam lautan darah, pengen berenang ke tepian, sampai di tepi ada orang yang sudah berdiri, di tangannya ada batu besar, kemudian dilemparkan pas ke dalam mulutnya hingga dia tenggelam lagi. Itu di alam barzah.
Kemudian ketika dibangkitkan ada namanya yaumul mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi buta. Innalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Seperti orang gila. Ya. Kemudian di padang mahsyar diperintahkan untuk mengambil pedang dan perang bersama Allah. Siapa yang bisa melawan? Di padang mahsyar ada jamaah dirahmati Allah. Kita harus yakini hari akhir itu padang mahsyar, dan padang mahsyar mencakup apa? Mencakup beberapa hal. Di padang mahsyar ada namanya hisab, kemudian ada namanya ya kontoroh, ada hisab, kemudian ada mizan, kemudian ada kontoroh. Jadi di padang mahsyar mereka luntang-lantung menunggu syafaat Nabi sampai kemudian ada hisab, sampai kemudian ada timbangan. Setelah ditimbang, kemudian kita nyeberangi sirat. Ada yang kemudian cepat bisa sampai sana, ada yang tidak bisa. Ya. Kemudian barulah kehidupan yang terakhir, ya yang ketiga, yaitu kehidupan yang abadi antara surga dan neraka, yaitu kehidupan ya akhirat. Nah, jadi percaya kepada hari akhir jamaah dirahmati Allah, tidak kemudian serta-merta kita percaya pada hari akhir, tapi kita harus tahu meyakini bahwasanya di situ mencakup tiga: barzakh, mahsyar, dan kehidupan abadi, yaitu dunia dan akhirat, karena kematian disembelih seperti yang saya sampaikan di Selasa yang lalu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita percaya dengan takdir ya. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita percaya kepada takdir. Dan kalau kita memiliki ilmu takdir ini jamaah, insya Allah kalau kita mendapati takdir-takdir yang mungkin tidak menyenangkan kita, insya Allah kita akan kuat. Kenapa? Karena konsekuensi kita mempercayai takdir baik dan buruknya. Kalau baik buruknya di sini maksudnya untuk kita ya, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah, Allah menakdirkan, Allah melakukan apa saja semuanya baik, tidak ada yang buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan asyarru la yunsabu ilallah, keburukan gak boleh disandarkan kepada Allah. Maksudnya buruk itu untuk kita. Mungkin kita ya ada corona ini buruk bagi kita, tapi mungkin ya di hikmahnya untuk Allah Subhanahu wa taala baik ya. Hikmahnya banyak orang yang taubat, hikmahnya banyak orang yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi baik buruknya bukan kepada Allah, tapi kepada yang mendapati takdir. Maka ada namanya marotibu ya al-qadar, martabat takdir. Ada 4 harus kita yakini ya. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, martabat al-ula al-imanu bi'ilmillahi azza wa jalla asyamil amtakamil. Kita yakini dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, paripurna, menyeluruh. Jadi semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari apa yang akan terjadi, yang tidak terjadi, dan yang telah terjadi, dan di mana terjadinya. Harus kita yakini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini apa yang akan kita lakukan? Seandainya makan, apa yang kita makan? Sego goreng berapa butir yang kita makan? Di mana yang kita makan? Jatuhnya di mana? Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun itu jatuh dari semua jagat raya ini, di hutan yang begitu banyak daunnya, jatuhnya kapan, akankah jatuh atau tidak jatuh, seandainya jatuh kapan, di mana jatuhnya, setelah itu jadi apa, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Antara yang basah, yang kering, di mana diletakkan Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka kita harus meyakini semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat menyeluruh, paripurna, luas, tidak ada batas, tidak ada waktu yang membatasi. Yang kedua, kita percaya bahwa semua itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua yang akan terjadi, yang kemudian telah terjadi, di mana terjadinya, semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz, dan harus kita yakini. Maka kalau kita berjuang dan berjuang terus berjuang, ternyata belum dapat, kita harus yakin semua sudah ditakdirkan, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Maka
Kita harus meyakini la tadzuqu halawatal iman. Enggak mungkin kita bisa merasakan manisnya, lezatnya, nikmatnya iman hatta ta'lam, sampai kita tahu bahwasanya maqadir kulli syai', semua takdir yang ada ini sudah ditulis oleh Allah qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Sudah diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Bayangkan. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditulis, kita ini sudah duduk-duduk di sini sebelumnya sudah ditulis oleh Allah. Jadi semua yang akan terjadi dan semua yang sudah terjadi, semua itu kita percayai bi annallaha kataba fil lauhil mahfuz kulla syai'. Maka awaluma ya khalaqallahul qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah mengatakan uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, apa yang akan aku tulis? Uktub maqadir kulli syai', tulis semua takdir yang akan terjadi. Ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Masya Allah, waktunya cepat ya. Kemudian martabat ats-tsalitsah ya. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, al-iman bi masyiatillah ya azza wa jalla. Ya, asy-syamilah wa qudratihi an-nafidzah. Jadi kita beriman bahwasanya Allah memiliki masyiah, memiliki kehendak, dan kehendaknya Allah ya. Dan semua takdirnya Allah yang sudah ditulis itu pasti akan terjadi. Maka kadang-kadang kita memiliki kehendak, kita harus yakin kita punya kehendak, Allah punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Kehendak kita di bawah kehendak Allah, dan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Maka apa yang tidak ya ditakdirkan kepada kita enggak akan mengenai kita. Apa yang sudah ditakdirkan kepada kita enggak mungkin mengenai orang lain. Ini harus kita yakini ya. Apapun yang sudah dibuatkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengenai kita ya. Kalau memang tidak untuk kita, tidak akan mengenai. Maka kita harus berikhtiar saja, kita harus kemudian berusaha saja. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau sudah kita yakin dengan ini, apapun yang terjadi insya Allah itu tidak akan kemudian berat sampai membuat kita stres. Kenapa? Karena kita sudah berakidah, beryakin bahwa kita memiliki kehendak, tapi juga Allah ya berkehendak, dan takdirnya Allah yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan belum tentu kehendak kita terjadi. Yang keempat jemaah, yang keempat adalah masalah iman kepada takdir. Itu martabat yang keempat, al-imanu bi annallaha khaliqu kulli syai'. Kita beriman bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ya. Menciptakan segala sesuatu ya. Kemudian ya kita singkat saja karena waktunya ya mungkin begitu cepat ya berlalu. Kadang-kadang kita memang ya menikmati belajar itu tanpa terasa. Atau mungkin juga ada yang kok lama udah ngantuk ini ya. Gimana, lanjut atau tidak ini? Lanjut gak apa ya. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, kabarkan aku tentang ihsan. Ihsan anta'budallah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi seakan-akan kita merasa melihat Allah. Melihat dengan apa? Mata? Tidak, tapi melihat dengan mata hati kita. Seakan-akan kita melihat keagungan Allah. Jangan dibayangkan Allah itu gini, enggak. Jadi kita melihat seakan-akan ya di dalam hati kita itu melihat keagungan Allah, keesaan Allah, kemurahan Allah ya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Dan derajat ihsan itu dua. Yang pertama itu derajat yang paling tinggi, yaitu asyauqu war raja, yaitu kita kangen, rindu, cinta untuk beribadah kepada Allah. Seakan-akan kita melihat kepada Allah, seakan-akan kita menimbulkan jadi kita ini merasa, dan ini derajat yang tinggi, termasuk ilmu yang sangat tinggi jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita beribadah itu betul-betul merasa di hati kita itu mengagungkan Allah, melihat Allah, berusaha betul-betulan menghadirkan Allah itu ada di dalam ibadah kita, sehingga kita tidak malas, sehingga kita akan kemudian kangen
Sebelum sepertiga malam kita sudah bangun, sudah sepertiga malam atau belum? Kita kangen rindu untuk ibadah. Sehingga Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Silakan adzan. Menikmati ibadahnya. Dan ini yang kemudian dirasakan oleh Nabi kita dan orang-orang saleh, para wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW sholat, kakinya sampai bengkak-bengkak. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Kenapa ya Rasulullah engkau melakukan ini sampai tatawaram qadamak, sampai bengkak-bengkak kedua kakimu? Afala qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah ya Rasulullah sudah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Ya. Nabi kemudian mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku lebih cinta atau lebih senang menjadi hamba yang bersyukur? Nah, kalau kita nggak bisa sampai situ, jamaah yang dirahmati Allah, minimal ketika kita beribadah kepada Allah, kita hadirkan keyakinan Allah melihat kita. Dan ini derajat yang kedua. Alam ya'lam annallaha yara? Tidakkah kamu tahu, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah melihat? Dan kita bisa membuat permisalan kayak orang kerja nih. Lalu panjenengan sedoyo, kalian semuanya jamaah, ya kemudian sudah senang dengan kerjaan, cinta dengan kerjaan. Ada bos, nggak ada bos, itu udah senang kerja, khusyuk dalam kerja. Memang kerjanya seperti itu dan hobinya, cintanya seperti itulah. Ihsan derajat pertama, kurang lebih. Ada juga orang yang kerja itu kalau nggak dilihat bos santai. Ketika bos datang, subhanallah, Allah akbar, bos datang, ditata dengan rapi. Masya Allah, bos sudah datang jam segini gitu. Kalau nggak ada bosnya ya enggak ya. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita nggak bisa beribadah, ya seakan-akan kita menghadirkan keesaan Allah, kebesaran Allah, melihat Allah, maka paling tidak kita itu kemudian beribadah dengan merasa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 2 derajat ihsan, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab yang menjelaskan kitab ini, dan kebanyakan kita mengambil dari kitab itu, yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikam, syarahnya ya kitab Arba'in ini miliknya Ibnu Rajab, mengatakan orang yang berusaha mengerjakan ihsan besok pada hari kiamat akan diberikan balasan yang sangat indah. Apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mencoba ihsan, akan diberikan surga wa ziyadah, dan tambahan. Apa tafsirannya jamaah? Ditafsirkan di seluruh kebanyakan kitab-kitab tafsir, ziyadah ada ru'yatullah, adalah melihat Allah. Kenapa melihat Allah? Karena ketika di dunia mereka berusaha untuk bisa melihat Allah dengan mata hatinya, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka ketika di akhirat mereka dapat tambahan, bisa melihat wajah Allah, dan ini adalah kenikmatan puncak yang ada di surga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sebaliknya, kalau memang kita belum bisa, maka kita berusaha betul-betul ya, kemudian menghadirkan bahwasanya Allah melihat kita. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang kiamat. Tentang apa? Tentang kiamat. Maka dijawab oleh Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih paham dari yang ditanya, yang menanya ya. Jadi gak ada yang tahu ilmunya. Maka kalau ada orang yang menerka-nerka, dan banyak ulama-ulama yang dulu itu menerka-nerka, termasuk Imam Suyuti, namanya ulama berijtihad, tapi sebetulnya tidak pada ya hal seperti ini. Kenapa? Karena jelas dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat, kapan datangnya? Qul innama ilmuha indallah. Katakan hai Muhammad, ilmunya hanya pada Allah. Ilmu kiamat itu pada Allah. Maka enggak usah kita kemudian memprediksi kapan-kapan kiamat. Yang tahu kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. La ta'tiha liwaqtiha illa baktah ya. Tidak akan mendatangi waktunya kecuali tiba-tiba ya.
Kalau kemudian ada yang menafsirkan bentar lagi kiamat, kenapa? Dajjal sudah keluar, tanda-tandanya begini. Subhanallah, menakut-nakutin aja. Ya. Tapi apa mereka tidak mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Nabi nggak mengatakan, ya pada ini. Ya kalau kita ditanya kapan kiamat, semua tahu hari apa? Jumat. Tapi Jumat kapan? Masalahnya nggak ada yang tahu gitu. Maka ketika Nabi ditanya kapan kiamat ya Rasulullah, dijawab sama Nabi balik tanya, madza a'adatta laha? Apa sih yang sudah kau siapkan? Jangan sibuk kamu mencari kapan kiamat. Apa yang sudah kamu siapkan? Karena itu yang mengurusi Allah. Hanya Allah yang mengetahui ilmunya. Gak perlu kita kemudian sibuk. Dajjal sudah mau datang, Dajjal juga belum datang, Isa juga belum turun alaihi salam, masih belum kiamat. Meskipun kiamat itu dekat, karena Nabi SAW bersabda, bu'ithu ana wasa'atu kahataini. Saya diutus dan kiamat itu sudah jaraknya dekat seperti ini, telunjuk dan tengah, artinya sudah dekat. Nabi ditanya kapan? Tidak tahu kapannya. Maka dia tanya, ya, akhbirni an amaratiha, akhbirni an amaratiha, beritahu aku tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha. Di antara tandanya kita yakin kiamat ini masih belum datang dan kita nggak tahu kapan datangnya, sudah dekat, tapi ada tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya jamaah, ada yang sudah datang dan ada yang tengah datang dan akan terus datang dan ada yang belum datang. Di antaranya yang sudah datang dan tanda-tandanya kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Kamu akan lihat kalau sudah dekat datangnya kiamat, seorang budak melahirkan majikannya. Bisa ditafsirkan 3 hal yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Memang budak ini dibeli oleh seorang majikan, kemudian digauli, akhirnya melahirkan anak laki-laki, maka anaknya menjadi apa? Majikannya ketika masa-masa budak. Yang kedua, karena banyak anak-anak yang durhaka. Banyaknya anak yang durhaka kepada ibunya, maka seakan-akan mereka menjadikan ibu ini sebagai budak. Dan ini sudah terjadi juga. Berapa banyak anak-anak yang durhaka, merintahkan ibunya, sewena-wena sama ibunya, mendurhakai ibunya, berani menendang ibunya, seakan-akan mereka menjadikan ibunya sebagai budak. Seorang budak melahirkan anaknya. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, karena ketika budak itu segitu banyaknya, akhirnya orang-orang yang pergi ke pasar budak pengen beli seorang budak, yang dibeli ternyata adalah ibunya sendiri. Ya. Ini kemudian wa antarul khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan di antara ciri atau tanda kiamat yang disebutkan Nabi di sini, engkau melihat ada seorang yang tidak pakai sandal, ya, telanjang kaki, pakaiannya juga jelek, compang-camping, ibaratnya tidak lengkap, ya. Kemudian penggaweannya, pekerjaannya mengembala kambing. Tapi mereka tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan ini sejak dulu jamaah. Dulu itu pertama di Yaman, ada rumah yang tingkat 10. Wah, sudah dekat ini kiamat. Kenapa? Yaman membangun bangunan tingkat 10. Setelah itu 20 ke depan ada yang membangun sampai 20 tingkat. Masya Allah, lebih dekat lagi ini tanda-tanda kiamat. Sekarang bangunan kita lihat sampai 1 kilo, berarti sudah semakin dekat lagi. Dan kita lihat di Saudi, yang dulu mereka pekerjaannya, bahkan ada yang kemudian kerja di luar negaranya, yang mereka juga mengembala kambing di Abu Dubai. Tapi sekarang kita lihat di Dubai, Masya Allah, bangunan mencakar langit 1 kilo. Di Saudi juga. Apakah ini merupakan buruk? Tidak. Maksudnya tidak kemudian semua yang membangun rumah kemudian tinggi-tinggian, maksudnya yang tinggi itu buruk. Tidak. Yang buruk adalah mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, hanya berlomba-lomba untuk kemudian bersaing dalam membangun bangunan. Dan ini merupakan ya tanda-tanda kiamat, jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya kemudian
Setelah disebutkan tanda-tanda kiamat masih banyak jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa bahas khusus yaitu tentang amarat atau asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Setelah itu fantalaqa, pergi. Falabithtu maliya, kata Umar bin Khattab, saya itu masih tinggal di situ beberapa saat. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahu enggak kamu siapa yang tanya? Dijawab oleh Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ternyata kata Nabi, "Fa innahu Jibril." Itu adalah malaikat Jibril yang memang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Dan itulah disebut hadis Jibril dan perlu kita ketahui. Dan ini kita ketahui secara singkat jemaah, karena memang syarahnya panjang. Ya, besar sekali dalam kitab-kitab. Mungkin itu yang bisa kita bahas dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi jamaah semuanya. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada ya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya, mungkin terlalu panjang sehingga membuat jamaah ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.